Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mala wal banina zinatal hayatid dunya wal baqiyatis solihati 'inda rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita di tempat ini tentu dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema pembahasan tafsir kita di subuh hari ini, setelah kita mengkaji tentang kejadian Nabi Adam dengan istrinya Hawa, maka insya Allah pada subuh hari ini kita membahas tentang kisatun Bani Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Kisah anak Adam yaitu Qabil dan Habil yang merupakan perselisihan pertama yang terjadi di antara manusia dan berujung kepada pembunuhan saudaranya yaitu Habil. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam surah Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba' bani Adam bil haqq isqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka, yaitu umat manusia, naba' bani Adam bil haqqi, kedua anak Adam dengan benar. Isqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akh, yaitu ketika keduanya mempersembahkan kurbannya, salah satu di antaranya diterima kurbannya dan yang satunya tidak diterima. Qala la'aqtulannaka, saudaranya Qabil yang tidak diterima kurbannya mengatakan, la'aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Lalu Habil mengatakan, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima kurbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata,
wa kana min khabarihima fima zakarahu ghaira wahidin minas salaf wal khalaf, bahwa berita kedua anak Adam ini antara Qabil dengan Habil itu sudah menjadi ma'ruf di antara kalangan ulama salaf dan ulama sekarang ini. Allah Ta'ala syara'a li Adam alaihi salam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan Nabi Adam alaihi salam ayyuzawwija banati min bainihi li daruratil hal, untuk mengawinkan di antara anak-anaknya, ya Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kondisi manusia waktu itu masih kurang, maka menjadi syariat Nabi Adam, dia harus mengawinkan di antara anak-anaknya. Walakin qalu kana yuladu lahu fi kulli batnin zakara wa unsa, fakana yuzawwiju unsa hadzal bat li zakara batnil akhar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Hawa ketika dia melahirkan itu selalu kembar, laki-laki dengan perempuan, kembar emas. Ya. Maka menjadi syariat Nabi Adam bahwa setiap anaknya yang lahir dia kawin silang. Anaknya yang laki-laki yang kembar pertama dikawinkan dengan anaknya perempuan yang kembar kedua. Anaknya perempuan yang kembar pertama dikawinkan dengan anaknya laki-laki yang kembar kedua. Itulah syariat Nabiullah Adam alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi syariat mengikuti kondisi keadaan. Adapun syariat Nabiullah Muhammad SAW, syariat kita, kalau ada yang sekarang kawin dengan saudaranya, itu sudah menjadi perkawinan yang batil, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tidak disetujui oleh syariat baginda Rasulullah SAW atau syariat kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terjadi, wa kanat ukhtu Habil damimatun wa ukhtu Qabil wadi'atun. Yang menjadi persoalan, ya dikisahkan Ibnu Katsir bahwa kembaran, ya kembaran Habil damimatun, dia tidak cantik, jelek rupanya. Ya. Wa ukhtu Qabil wadi'atun, sementara kembaran Qabil cantik dan menawan. Ya. Kemudian fa'arada an yasta'zara biha ala akhihi fa'aba Adam. Jadi ketika kedua saudaranya ini, Qabil tidak mau ya dikawini oleh saudaranya, saudara perempuannya Habil. Qabil berkeinginan mengawini saudara ya yang sama-sama lahir saudara kembarnya. Pak Aba Adam tidak mau karena menyalahi ketentuan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ya aturan yang telah ditetapkan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Adam memberikan aturan. Zalika illa an yuqarraba qurbanan faman taqabbala minhu fahiya lahu fataqabbala min Habil wa lam yataqabbal min Qabil. Setelah Adam tidak mau menyetujui perkawinan antara Habil dengan saudara kembarnya, lalu dia mengatakan memberikan aturan. Kalau begitu, persembahkan kurban. Maka barang siapa yang diterima kurbannya, maka itulah yang mengawini anaknya Adam yang tercantik atau saudaranya Qabil, Bapak Ibu yang saya muliakan. Fataqabbala min Habil wa lam yataqabbal min Qabil. Maka ketika diterima kurbannya Habil,
Ya, ditolak kurbannya Qabil. Fakana min amrihi ma qassahu Allahu fi kitabihi, maka yang berhak mengawini Wadi'ah, ya, kembarannya Qabil adalah Habil. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ya, mengatakan kanat alamatul qubuli an ta'kulahun nar, bahwa dulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau orang berkurban, kalau orang menyumbang bersedekah, itu langsung diketahui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Jadi ketika mereka berkurban, dia mempersembahkan sesuatu, dia bawa ke suatu tempat, ya. Di tempat itu ketika disambar oleh api, maka itu tanda bahwa diterima kurbannya. Jadi ketika disimpan di suatu tempat lalu disambar oleh api, ya, dimakan oleh api, itu tandanya kurbannya diterima. Jadi memang syariat dulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata masih ada yang melestarikan sampai sekarang, yang seharusnya sudah tidak berlaku syariat itu. Contohnya, ada keluarga-keluarga kita, misalnya kalau dia bernasar, ya, istilahnya kita dia bawa ke suatu tempat, dilepaskan kambing itu, dilepaskan ayam itu, ya, dalam bahasa bus kita mapalpa manu. Itu syariat dulu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang sudah dinasar, sudah dihapus. Sama dengan perkawinan. Syariat dulu perkawinan bisa saudara dengan saudara kembar, tapi kawin silang. Sekarang sudah tidak bisa. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika kurban Habil diterima, ya, yang menurut pakar tafsir bahwa kurban yang dipersembahkan Habil adalah sebuah kibas, ya, yang besar, gemuk, dan bagus dipandang mata. Sementara Qabil mempersembahkan, ya, kurbannya karena dia adalah ahli pertanian, ya, dia mempersembahkan kurbannya dengan gandum, semuanya tidak yang dia pilih yang tidak bagus, maka Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang menjadikan Qabil, ya, cemburu kepada saudaranya, ya. Lalu dia mengatakan, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa versi para ahli tafsir bagaimana cara Qabil membunuh Habil. Ya, diriwayatkan bahwa ketika Habil tertidur, ya, lalu Qabil datang mencekik Habil. Itu riwayat pertama. Ada riwayat kedua mengatakan bahwa ketika Qabil tidur, ketika Habil tidur, Qabil datang membawa batu besar lalu dipukulkan kepada kepala saudaranya Habil. Dan riwayat yang ketiga, ketika Qabil ingin membunuh saudaranya, tapi dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya membunuh dia, maka datang iblis, ya, membawa seekor kibas, lalu dia pukul kepalanya itu kibas di batu. Maka inilah yang dicontoh Qabil membunuh saudaranya. Setelah itu iblis datang kepada Hawa, ibunya Hawa. Qabil membunuh saudaranya. Waktu itu yang namanya membunuh belum dikenal. Bagaimana caranya membunuh? Ya, lalu iblis mengatakan, Hawa, Qabil membunuh saudaranya. Lalu Hawa mengatakan,
Apa yang dimaksud dengan membunuh? Iblis mengatakan, dia pukul kepala saudaranya, lalu dia tidak bernyawa dan dia tidak bergerak. Itulah yang dimaksud dengan mati. Barulah Hawa memahami bahwa begitulah yang dimaksud dengan kematian. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Qabil ingin membunuh saudaranya, ya, qala la'aqtulanna, Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Menurut Habil, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan syariat kita, bahwa sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang didasari dengan takwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan al-muttaqun? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa yang dimaksud dengan al-muttaqun, orang bertakwa? Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang bertakwa adalah allazina yahsaruna minallahi wa uqubati. Adalah orang yang takut terhadap ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Takut mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapat azab. Jadi ketika ingin dia berbuat, dia pertimbangkan, apakah ini yang saya lakukan baik atau tidak? Apakah ini yang saya lakukan diridai oleh Allah atau tidak? Inilah orang bertakwa menurut Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang semuliakan. Ya. Dia senantiasa melihat dampak daripada perbuatannya. Itulah orang al-muttaqun menurut Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang semuliakan. Yang kedua, menurut Ibnu Mas'ud, bahwa yang dimaksud dengan ittaqullah haqqa tuqati, orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a fala ya'si. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang taat dan tidak melakukan kemaksiatan. Itulah orang bertakwa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, wa yaskuru fala yansa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakan. Ya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, orang bertakwa adalah wa ayyaskura fala yakfur. Orang yang senantiasa bersyukur dan tidak pernah mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Tapi menurut Al-Quran, bahwa orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, bahwa orang bertakwa itu adalah tandanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, karena yang diwariskan surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Inilah ciri-ciri dalam surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa berimpak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah. Selalu memperbaiki impaknya. Tidak seperti tadi ini Qabil, ketika dia berkurban, berimpak, dia selalu memilih yang tidak buruk, selalu memilih yang buruk, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan saja itu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran, wal qaziminal ghaiza, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, Bapak Ibu yang saya muliakan.
Makanya bisa jadi kita melihat banyak orang yang rajin sholat, banyak orang yang rajin puasa dan lain sebagainya. Tapi pensyaratan yang kedua, al-qaziminal ghaiza, menahan hawa nafsu, belum bisa dia, sehingga dia tidak meraih ciri yang kedua daripada takwa. Dan ciri yang ketiga dalam surah Al-Imran, wal afina 'anin nas, suka memaafkan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Dalam arti orang bertakwa itu orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut syariat, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan menurut dirinya sendiri. Oleh sebab itu, maka faedah takwa yang didapat di dunia, ya, yang pertama, inna taqwa sababa litaisiril umuril insan, bahwa orang yang bertakwa itu merupakan sebab mudahnya urusan manusia di dunia ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi orang yang bertakwa itu selalu dimudahkan urusannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan urusannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dampaknya takwa di dunia, Bapak Ibu yang saya muliakan, inna taqwa sababil himayatil insani minad dararis syaitan, bahwa takwa itu merupakan terpeliharanya manusia dari gangguan setan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, inna taqwa sababu litabtihil barakati minas sama'i wal ard. Dengan takwa itu maka Allah akan membuka rezeki, pintu-pintu rezekinya, baik dari langit maupun dari tanah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah seandainya penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, manfaat takwa yang bisa didapat di hari kemudian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, bahwa bukan saja takwa itu didapatkan di dunia, tapi ternyata takwa itu bisa didapatkan di hari kemudian, ya. Yang pertama, inna taqwa sababul ikrami indallahi azza wa jalla, bahwa dengan takwa itu, ya, manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, bahwa dengan takwa itu sababulil fauzi wal falah. Dengan takwa itu kita bisa meraih kemenangan dan keberuntungan. Dan yang ketiga, innaha sababun lin najati yaumal qiyamah min azabillah, bahwa takwa itu bisa menyelamatkan kita untuk pada hari kemudian dari azab Allah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah pelajaran kita di subuh hari ini, satu ayat daripada surah Al-Maidah, yaitu ayat 27, yang menceritakan tentang perselisihan pertama manusia di muka bumi yang berujung kepada pembunuhan terjadi pada anak Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Habil atau Qabil dan Habil. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira sebelum kita tutup pengajian kita, kalau ada yang ingin memperjelas pelajaran kita di subuh hari ini, untuk itu kami persilahkan dengan hormat sambil menunggu waktu siang. Terima kasih.
Ya, silakan. Ya, tidak ada mic. Satu dua. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu dua. Malaikat dalam tanda kutip memprotes, apakah dengan zikir yang kami lakukan, kata malaikat, belum cukup untuk membesarkan Allah Ya, betul. daripada menciptakan manusia yang bisa menumpahkan darah. Ini yang sering kami dengar dalam ceramah-ceramah yang sering kami ikuti, yang disampaikan oleh para ustaz, ya. Jadi ada semacam kekhawatiran malaikat menciptakan manusia hanya untuk membuat pertumpahan darah. Ini yang ada di Allah waktu itu, Pak Ustaz, ya. Pertanyaan kami, Allah kan Maha Kuasa. Dia sudah bisa menentukan nanti apa yang terjadi di kemudian hari, ya. Tapi kalau yang terjadi adalah terjadi pembunuhan, ini kira-kira pandangan Pak Ustaz, Allah menciptakan baru untuk pembunuhan itu gimana itu, Pak Ustaz, ya? Itu satu. Yang kedua, ini kan yang terjadi pertumpahan darah ini anak pertama dan anak kedua, ya, dan kawin silang. Nah, yang kami mau tahu bagaimana dengan anak ketiga dan keempat kalau dia kawin silang. Ini apakah sudah tidak ada lagi cekcok seperti kakaknya anak pertama dan anak kedua, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya muliakan, ya, dari surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, saya ingin menjadikan manusia ini menjadi khalifah di bumi. Saya kira kita sudah bahas, artinya khalifah dia yang mengatur dunia ini, ya, dengan seisinya, ya. Lalu malaikat, sebagian mufassir tidak mengatakan malaikat memprotes, karena memprotes Allah itu tidak pada tempatnya. Tapi malaikat di sini, para mufassir mengatakan malaikat ingin mengetahui apa hikmahnya mau diciptakan ini manusia. Sementara kami ini sudah senantiasa berzikir, bertasbih, memuji kepadamu. Jadi malaikat tidak memprotes, tetapi ingin mengetahui hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik penciptaan manusia. Ya. Kata-kata man di sini malaikat sudah memahami bahwa manusia yang akan diciptakan nanti ini memiliki tabiat. Makanya kemarin kita pelajari yang pertama, malaikat memang memiliki ilmu khas. Makanya jangankan malaikat, manusia kalau dia rajin bertasbih, memuji, berzikir, itu diberikan ilmu khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak zikir, tasbih dan memuji kepada Allah, semakin ditinggikan dari khusus menjadi khususul khusus. Ya, jadi ada tingkatan manusia itu ada al khusus, ada al khususul khusus. Ya, maka para pakar tafsir mengatakan bahwa malaikat di sini memiliki ilmu al khususul khusus. Dia sudah mengetahui memang bahwa nanti manusia ini akan melakukan
pertumpahan darah. Dan ini terjadi ternyata dalam kaitannya dengan Qabil dengan Habil. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Ada sesuatu yang saya tahu kalian tidak tahu, wahai para malaikat. Apa kelebihan diberikan, keistimewaan diberikan oleh manusia? Kalaulah tadi malaikat itu diberikan keistimewaan dengan senantiasa berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah, lalu malaikat melihat bangsa jin, ya, ada yang melakukan keonaran, ya, ada yang saling membunuh, apalagi kelompok iblis dengan syaitan, maka kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia, inni a'lamu ma la ta'lamun, itu lanjutan ayat wa 'allama Adam al-asma, diberikan akal, ilmu. Inilah kelebihan yang diberikan oleh manusia. Ketika dia mampu menggabungkan zikir dengan pikir, maka inilah kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Inilah hikmah Allah ingin menciptakan manusia sampai mereka bertanya, tidak cukup ke kami bertasbih, memuji dan kepadamu ya Allah, ya Rabb. Maka sesungguhnya kesempurnaan itu ketika kita mampu menggabungkan antara zikir dengan pikir. Orang yang senantiasa berzikir tapi tidak mampu berpikir, hanya untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kalau ada orang yang suka berzikir, bertasbih, memuji, tapi dia tidak pernah berpikir untuk kemaslahatan manusia, ibadahnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang mampu berzikir dan berpikir untuk kemaslahatan manusia, maka inilah tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping memikirkan dirinya sendiri, juga memikirkan kemaslahatan sesamanya. Inilah hikmah di balik diciptakannya manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, mampu menggabungkan antara zikir dengan pikir. Ya, jauh daripada sifat nafsu yang dimiliki oleh syaitan dan iblis. Sekiranya yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya. Bagaimana anak Adam ini, Bapak Ibu yang saya muliakan? Ya. Ini dikisahkan para mufassir baik Ibnu Katsir atau Ibnu Jurair, ya, mengatakan bahwa anak cucu Adam, anak Adam itu Bapak Ibu yang saya muliakan, zuriatnya itu 40. Meskipun ada pendapat lain mengatakan 120, tapi yang lebih masyhur anaknya itu 40. Jadi Hawa itu melahirkan 20 kali, setiap dia melahirkan selalu kembar emas. Jadi anaknya 40. Ya. Cuma aturan yang telah ditetapkan oleh Nabiullah Adam, hanya Qabil yang menentang. Anaknya yang lain sampai anak bungsunya, ya, namanya Abdul Mugis dengan Ummul Mugis, tidak ada yang menentang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi Adam, kecuali Qabil menentang aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Adam sesuai syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Qabil ingin melanggar aturan ini, maka Nabi Adam memberi aturan, kalau begitu silahkan berkorban. Kalau korbanmu diterima, kamu bisa kawini saudara kembarmu. Tapi ternyata korban Qabil tidak diterima, yang diterima korbannya Habil. Maka menjadi ketetapan Nabiullah Adam, Habil berhak sesuai ketentuan Allah yang mengawini kembarnya Qabil. Jadi ada 40 anaknya, tidak ada yang menentang kecuali Qabil. Semuanya menuruti aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira seperti itu. Wallahu a'lam. Sawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di dalam kisah yang telah dijelaskan tadi, kisah Nabi Adam, di zaman itu ternyata syariat untuk melepas binatang di tempat-tempat tertentu
sejak dari kisah Nabi Adam itu, tapi ternyata syariat itu telah dihapus sesuai dengan kisah yang disampaikan tadi Pak Ustaz. Tetapi ternyata sekarang ini saya lihat di mana-mana, khususnya di Pindrang ini masih banyak keluarga kita, masyarakat kita yang melakukan seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana tingkat dosanya melepas binatang itu dalam bahasa Bugisnya, melepas bembe atau manu di tempat-tempat tertentu? Dan saya tanyakan Ustaz, itu tingkat dosanya itu dan bagaimana ganjarannya? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang syariat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa saya sampaikan syariat dulu itu, ya kalau dia mempersembahkan kurbannya, dia simpang pada suatu tempat, ya itu menurut syariat waktu itu. Tetapi syariat kita itu sudah dinasakh, artinya sudah tidak dibolehkan, bahkan kedudukannya itu bisa menjadi musyrik. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi orang yang membawa kambing ke kuburan, orang yang membawa ayam dan dilepaskan, itu bisa menjadi syirik. Dan ini bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa konsekuensinya dengan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Orang yang melakukan syirik Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimanapun ibadahnya, banyaknya pahalanya, puasanya, zakatnya, infaknya, dan sering haji, kalau dia melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal kebaikannya itu dihapus, tidak ada yang dihitung. Wala takunanna minal khasirin, dan tentu kamu akan rugi. Untung di ayat lain Allah berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Untung kita masih diberi pintu kemusyrikan, maka sebelum ya napas naik ke tenggorokan atau sakaratul maut, maka pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amal kita tidak gugur Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak hilang, maka bersegeralah taubat. Inilah ciri orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Inilah ciri orang bertakwa, orang yang mengakui kesalahannya, melakukan dosa, melakukan syirik, lalu dia taubat. Tapi ketika dia tidak taubat lalu meninggal, la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin, maka seluruh amal kita tidak ada yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang saya muliakan. Nauzubillah. Oleh sebab itu mari kita laksanakan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan ajaran yang dulu yang tidak sesuai dengan syariat kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada Ibu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Begini Pak Ustaz, ini masalah perkawinan bersaudara atau poligami bersaudara. Yeah. Karena ini sudah fakta, ini ada kejadian fakta. Ini si kakak ini tidak punya anak, terus dia punya adik. Karena mungkin dari masalah warisan atau harta yang sehingga dia rela menikah suaminya dengan adiknya sendiri. Apakah dibenarkan dalam Islam itu Pak Ustaz poligami bersaudara kandung? Maju-maju ke di sini Bu, karena ini masalah serius perkawinan di sini Ki. Bagus sekali. Kayak ini masalah perkawinan betul. Ya, ini yang banyak masalah. Nasabah ya ko salai ura na tahu salah mana gitu ya Bapak Ibu yang sebelah kan betul itu perkawinan. Iya. Ya, itu yang pertama Pak Ustaz. Terus yang kedua, karena ini mungkin kayak tidak terlalu diterima di masyarakat sehingga diusir dari kediamannya Pak Ustaz. Sampai sekarang dia merantau. Ini fakta Pak Ustaz. Jadi setelah dia merantau sudah aman-aman saja di sana.
Jadi yang menjadi pertanyaan serius itu Pak Ustaz, apakah dalam agama dibenarkan poligami bersaudara kandung? Ya, pertanyaan pertama tadi, ya, merantau apakah dibenarkan poligami? Artinya setelah diusir dari masyarakat dia merantau Pak Ustaz, karena tidak diterima di masyarakat itu. Pertanyaan pertamanya tadi, Dibenarkan ke dalam Islam itu poligami bersaudara kandung Pak Ustaz? ya, poligami saudara kandung. Iya. Oh betul ya. Artinya hidup dalam satu atap Pak Ustaz. Terima kasih. Sudah Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Memang dalam syariat kita ya masna wa sulasa wa ruba. Orang bisa kawin 2, 3, 4 ya. Itu ketika dia mampu adil. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu adil, maka fawahidah. Kata Allah cukup 1. Yang penting adil, mampu memperlakukan istrinya secara adil. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang menjadi sekarang, ya, bolehkah poligami itu dengan saudara kandung? Tidak boleh. Jangankan saudara kandung Bapak Ibu yang saya muliakan, tantenya tidak boleh dipoligami dengan keponakannya. Apalagi kalau saudara kandung tidak boleh. Itu sudah menjadi haram dalam ketentuan syariat kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi jangankan saudara kandung, tantenya tidak boleh kita madu dengan keponakannya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa? Karena ulama mengatakan bahwa antara tante dengan keponakan itu bisa terjadi ya keretakan dalam keluarga besar. Maka itu tidak boleh Bapak Ibu. Apalagi kalau ya saudara kandung, jelas-jelas digariskan agama kita tidak boleh Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, setelah dia pergi ya, setelah dia pergi, bolehkah dia berpoligami? Jadi jangankan dia pergi merantau itu tidak, ya secara hukum syar'i perkawinan batal adalah perkawinan yang mempoligami antara saudaranya. Jadi kalau istilahnya ini mah pengadilan itu, ya Bapak Ibu yang saya muliakan, karena perkawinannya tidak sah, maka salah satunya harus ada diceraikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak boleh dimadu antara saudara. Jadi kalau dia pergi, apakah boleh dia kawin lagi? Nah, ini persoalannya. Saya kira sering kita ikuti akad nikah, itu kan ada sigat ta'liq di situ dibaca. Yang pertama, ketika dia meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut, ya. Yang kedua, ketika dia tidak menafkahi istrinya 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ketika dia menyakiti istrinya lalu dia tidak rida, melaporkan ke pengadilan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nanti dia mengadu di pengadilan baru jatuh talak. Biar misalnya 2 tahun 5 tahun ditinggalkan, tapi dia rela ditinggalkan merantau suaminya. Dia tidak mengadukan haknya di pengadilan, maka itu tidak jatuh talak Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, makanya perempuan itu ya hak talaknya ada di pengadilan. Laki-laki meskipun dia tidak di pengadilan, kalau dia mengucapkan di depan istrinya saya talak kamu, itu sudah jatuh talak 3. Para fuqaha sepakat bahwa meskipun dia katakan 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, talak telu kok. Kadang rebuta hanya talak 1 yang berlaku. Kalau 1 kali diucapkan, yang dimaksud talak 3 itu tidak bisa kembali rujuk lagi. Kalau dia sudah talak lalu rujuk, lalu talak kembali, lalu rujuk, lalu talak ketika tidak boleh kawin kecuali si perempuan sudah bersuami orang lain, lalu dia cerai baik-baik, baru dia bisa kawin. Nah, saya kira ini Bapak Ibu, tidak boleh dia dimadu antara saudaranya.
Kalau dia pergi salah satunya, ya itu memang juga sudah tidak sah perkawinannya dengan dimadunya antara saudaranya. Saya sampaikan tantenya juga tidak boleh dimadu dengan keponakannya bapak ibu yang semudakan, karena bisa berdampak kepada keluarga besarnya, ya, kehancuran keluarga besar si perempuan. Saya kira seperti itu bapak ibu yang sebelahkan. Karena masih ada ya, kecuali kalau mati saudaranya, ya, illa min ba'di ma salafa kata Allah, kecuali mati saudaranya, dia bisa istilahnya ugi letik kangguluang, dia bisa kawini adenya atau kakaknya atau tantenya. Nah, itu kalau mati bapak ibu yang semuliakan. Ya, saya kira seperti illa ma qad salafa, kecuali ya istrinya meninggal bisa kawini saudara adiknya atau kakaknya atau tantenya. Tapi selama dia masih hidup, ya bersama-sama tidak boleh dimadu dengan saudaranya, ya dengan tantenya. Begitu juga misalnya kalau ada saudara sesusuannya, ya misalnya si perempuan ini punya saudara sesusuan, tidak boleh juga dimadu dengan saudara sesusuannya. Yang dimaksud dengan saudara sesusuannya, dia tidak sama dengan ibu, tetapi sama-sama disusui satu ibu, maka dia dikategorikan saudara sesusuan. Tidak boleh juga dimadu, haram juga hukumnya dimadu. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu semuliakan, karena siang telah datang, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh laqwamit tariq wallahu yatawalla shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.